Oke guys, balik lagi sama gua Andone Kristianto. Kali ini gua bakalan buat video lagi terkait dengan uh, ya seputar tampang bawah tanah juga. Dan video kali ini gua bakalan buat tuh nggak sendiri, gua bakalan sama teman-teman gua. Hanya nanti videonya mungkin akan ya disambung-sambung video virtual karena kita buat di rumah masing-masing, jadi videonya akan disambung-sambung. Tapi semoga bisa buat kalian semua ngerti. Jadi sebelum gue jelasin, gue bakalan bacain karena kita dikasih satu artikel dan artikel itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi gue bakalan bacain dulu ya bahasa Inggrisnya, baru gue jelasin. Langsung aja supaya gak buang-buang waktu. As only minimal ground support was required to stabilize the potential wedge, the majority of the ground support required for this portal consists of surface support and rockfall protection to prevent any minor rock falls from hitting people, equipment on infrastructure. Gitu. Galvanized chain link mesh was utilized for the face and 50 mm fiber reinforced shotcrete for approximately 1 diameter 6 meter of the decline around the portal excavation for increased surface support, durability, and to reduce the likelihood of overbreak during initial excavation. A summary of the ground support and rock reinforcement requirement for this portal are listed below. Jadi dibikin kayak ringkasan dari yang dibahas tadi. Ringkasannya di bawahnya itu 8.0 meter long bulb twin straight cable bolt installed sub-horizontally on a stretch pattern immediately around the portal primer, potential to 5 per strand. Terus ada lagi yang 2.4 meter long 20 mm girth and plate tread bar installed on the stretch pattern. Ada juga chailing mesh G18 drape over the face space of the rock face to ensure embed in middle of fiber crate. Ada juga 50 mm of 32 megapascal fiber crate spray to approximately 1 diameter of the excavation around the perimeter of the portal. Jadi di sini tuh ringkasannya sebenarnya dari yang gue baca, karena kita di sini dibagi per kelompok. Jadi ada beberapa kelompok dan kita membahas tentang satu jurnal ini, dan kebetulan kelompok gue itu dapat di bagian ya tentang dia punya peralatan dan metode-metodenya. Jadi nanti dari gua, kebetulan gua pembaca pertama, dan sampai ke bawah itu kita akan bahas seputaran peralatan, metode, dan ya nanti kalian lihat sendiri lah. Jadi di sini di teks yang gua baca ini, jadi mereka menjelaskan gitu, kalau seandainya kita tidak bisa membuat kayak misalnya rock boltnya itu kita nggak bisa buat sembarang gitu. Jadi semua itu sudah diatur sehingga ketika dalam dunia pekerjaan, ketika dilakukan di kehidupan yang real life-nya ini tidak berbahaya gitu, karena ketika ukuran atau kita membuat suatu portal dan itu tidak bisa mensupport apa yang didukung, itu bisa berbahaya, portal tersebut bisa runtuh gitu. Jadi memang betul perlu dilakukan riset, perlu dilakukan analisis berapa kekuatan dari portal yang memang sudah harus benar-benar kita ini. Dan di sini dia sudah buat riset dan dia menulis bahwa itu sekitar 8 meter untuk kabel boltnya sendiri, untuk menginstal kabel boltnya dengan
subhorizontal. Kemudian 2 kali 2 meter untuk portal perimeternya. Jadi itu sudah ada ukurannya. Kemudian itu tingginya itu bisa sampai 5 per strandnya. Jadi dia sampai 5 meter per strandnya. Kemudian untuk tread barnya itu 2,4 meter dengan panjangnya itu 20 mm gitu. Jadi dia sudah ada ketetapannya. Kemudian untuk chainlinknya di mesh G80 itu dikasih middle vibrate. Jadi dia sudah dikasih untuk yang sedang. Kemudian ada juga untuk tekanannya itu dia sudah buat di sini 50 mm dari 32 megapascal. Jadi semua sudah ada aturannya di sini, dan semuanya itu dengan all ground support elemen are galvanis. Jadi semua bahan yang dibuat itu menggunakan bahan galvanis ini gitu. Jadi all ground support and reinforcement element are galvanis gitu. Kemudian untuk equipment and methodology, on the ground support regain had been decided. The next phase was installation. A ground support contractor was awarded the contract for ground support installation. A high-risk drill was sourced for the project to drill the large cable bolt holes. A cherry picker, marine drill, and air leg were used to drill out remaining rock bolt holes in the installation and grouting of bolt. Jadi ini alat-alat yang dipakai itu ada tadi tuh cherry picker, kemudian ada drill, kemudian ada air leg. Itu alat-alat sama ada rock boltnya juga. Jadi itu alat-alat yang digunakan untuk yang tadi saya baca itu. Jadi untuk di bagian portal itu sendiri tadi alat-alat yang digunakan itu tadi gitu maksudnya. Dan untuk yang ke bawah itu nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya berikut ini. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas tentang portal penurunan utama. Dalam portal penurunan utama ini, analisis kesetimbangan batas menggunakan slide mengindikasikan bahwa gaya pendorong total dari potensi kegagalan melingkar adalah 520 kN per potongan meter. Untuk mencapai FOS2 untuk lereng, maka gaya pendorong sebesar 1040 kN harus didukung untuk membuat lokasi portal stabil untuk jangka panjang. Nah, dalam hal tersebut, gaya penahan yang cukup dicapai dalam pemodelan dengan memasang serangkaian baut kabel berulir 4 x 250 kN ke dalam lubang berdiameter 120 mm dan melapisi serta mengencangkan terlebih dahulu hingga 10 T atau dalam kurun itu 2,5 T per untai. 20 lubang baut kabel ini juga diperlukan untuk menopang kegagalan maksimum yang mungkin terjadi. Ya mungkin konfigurasi bautnya itu kabel itu membutuhkan panjang ya sekitar minimum 9 meter ya, untuk memberikan penanaman yang cukup di luar potensi ke dalam kegagalan. Nah mungkin untuk bagian saya cukup sekian teman-teman ya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Dadah. Perkenalkan, nama saya Trisha Dubri, NIM 2021-63022. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan portal ventilasi. Untuk stabilitas penggalian, peledakan portal awal dirancang dengan dimensi yang lebih kecil daripada ukuran desain akhir. Kemudian batuan yang tersisa dilucuti ke dalam drive yang lebih kecil menggunakan peledakan perimeter. Peledakan perimeter ini merupakan proses peledakan yang dilaksanakan dengan sangat hati-hati guna untuk mendapatkan permukaan akhir lubang bukaan yang tepat dan kondisi batuan di sekitar tersebut tidak mengalami kerusakan, yang dikontrol secara hati-hati dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan akibat ledakan pada dinding portal akhir. Hal ini memiliki beberapa manfaat, termasuk menjaga penyangga tanah tetap dekat dengan permukaan sehingga mengurangi berat muatan sesaat per penundaan.
sehingga mengurangi juga kerusakan akibat ledakan pada masa batuan. Penyangga tanah yang terdiri dari Wirmes Galvanis dan Steve Spill set dipasang pada bagian muka setelah setiap pemotongan. Hal ini berarti bahwa ketika mereka berpotongan selama pengembangan tersebut itu dipotong sesuai ukuran dan dilapisi dan juga dikencangkan setelah pengembangan berlanjut, sehingga mempercepat adanya siklus pengembangan. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi bersama saya Giri Sebastian Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya mentranslate bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, materi tambang bawah tanah. Di sini saya mendapat bagian 5.2 main decline portal di paragraf ketiga. Langsung saja ya guys ya. Oh ya, saya di sini baca per kalimat ya guys ya. Jadi sampai titik, baru ini bahasa Inggris sampai titik, baru saya translate bahasa Indonesianya sampai titik juga. Oke, kita mulai guys. Spilling atau for polling bars 32 mm tread bar were designed and installed around the perimeter of the arch of the decline profile to provide secondary support. Yang dimana itu spilling atau propelling bar batang ulir 32 mm dirancang dan dipasang di sekeliling lengkungan profil penurunan untuk memberi dukungan sekunder. These were on a half spacing covering the full arch section of the excavation design and were 12 meter long. Batang-batang ini dipasang dengan jarak 0,5 meter yang menutupi seluruh bagian lengkungan desain penggalian dan memiliki panjang 12 meter. The spilling bars were installed to reinforce the ground prior to development by providing an umbrella of reinforcement. Spilling bar dipasang untuk memperkuat tanah sebelum pengembangan dengan menyediakan payung penguatan. This result in improved productivity in the expected difficult development condition and reduce the risk or bugs unraveling. Hal ini menghasilkan peningkatan produktivitas dalam kondisi pengembangan yang sulit dan mengurangi resiko terbongkarnya punggung. See figure 10 for general ground support configuration. Lihat gambar 10 untuk konfigurasi penyangga tanah secara umum. Nah, ini gambarnya guys ya. The total ground support and reinforcement required for this portal is summarized below. Total dukungan dan penguatan tanah yang diperlukan untuk portal dirangkum di bawah ini. 9 meter squat strength valved cable bolts installed into 2 mm diameter hole plated and the end pretensioned to 10 T with 4 meter of embedment installed sub horizontally on 2,5 x 2,5 meter staggered pattern. Yang kedua itu ada 2,4 mm long, 20 mm grounded tread bar installed on 2,5 x 2,5 meter staggered pattern. Itu yang dimana yang pertama itu baut kabel berulir untai 49 meter dipasang ke dalam lubang berdiameter 102 mm, dilapisi dan dikencangkan hingga 10 T dengan penanaman 4 meter dipasang secara subhorizontal dengan pola terhuyung-huyung 2,5 x 2,5.